أوامر الله تعالى، فالزيادة على هذا القدر ليس بجواب. ثم من علوم الآخرة ما يكون فيه النجاة. حكي أن الشربي رحمه الله خدم 400 أستاذ وقال: قرأت 4,000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا عملت به وخليت ما سواه، لأني تأملت فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجاتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. إذا عملت بهذا الحديث لا حاجة لك إلى العلم الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك منك الفتوح والمنوح وتزكية النفس والروح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Alhamdulillah. Ayuhat talibul ilmi, kita melanjutkan nasihat dari Imam Ghazali untuk talibnya yang sudah nyampe makom apa? Ihsan. Talibnya belum. Yang nyampe makom ihsan siapa? Imam Ghazali minal muhsinin. Ya, dan nyampe makom ihsan. Makanya antum jangan kaget kalau di kitab ini enggak ada ngebahas tentang duniawi, enggak ada. Karena Imam Ghazali nulis kitab ini setelah Uzlah. 6 bulan di Mekah bingung. Bukan bingung, beliau masih ragu. Melanjutkan dengan mentaklif kitab fikih usul fiqh atau Uzlah meninggalkan dunia fokus ke tazkiyatun nafs. Ya, membersihkan dari sifat sombong, sifat hasad. Semuanya itu tasawuf. Tasawuf itu apa semua? Itu semuanya akhlak. Ya, kalau ditanya apa tasawuf? Akhlak. Adab itu tasawuf. Ya. Sufi artinya orang yang beradab. Nanti Imam Ghazali di sini bakal nyebutin di halaman 51 bahwa kita jangan terpancing dengan omongan-omongan sufi yang salah. Karena sufi itu, tasawuf itu pada hakikatnya emang adab sama akhlak, tidak akan kalah dengan ahluknya. Tasawuf tetap tasawuf, bagaimanapun keadaan ahluknya. Itu kata Imam Ghazali. Setelah kita ngebahas tentang qiyamul lail, ngebahas tentang nasihat, terus tentang niat fitarabil ilm. Sekarang Imam Ghazali memberikan nasihat untuk talibnya, yaitu untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Ya, anna ta'ah wal ibadah kata beliau, mutaba'atu sadiq fil awamir wal nawahi. Kama qala fi Zubat, kayak gimana Zubat? Bagus. Zubat gimana? Di muqaddimah wa niyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi waqti sunnatin la tuqbalu. Semua niat kita, semua qaul kita, afal kita kalau enggak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis tidak akan diterima. Ini poinnya Imam Ghazali. Nasihat ini.
Apa contohnya? Misalkan yaumul id puasa, sah atau enggak? Yaumul id puasa, sah atau enggak? Had yang fikih. Yaumul id puasa, sah atau enggak? Oh, sah. Bila sawab. Kalau menurut jumhur sah atau enggak? Jumhur enggak? Enggak. Kalau Hanafiyah? Sah ma'al ma'ism. Karena ada perbedaan antara batil sama fasid. Ya, makanya di sini kama law sumta yaumail idi wa ayyamit tasyrik takunu asiyan. Iya, itu kayak ibadah ente puasa, tapi enggak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, kita masukkan ke masalah adab. Di mana adabnya nuntut ilmu? Di mana adabnya antum jalan di depan dosen? Di mana pakaian antum masuk kampus? Bagaimana antum menghormati alat-alat nuntut ilmu sesuai sunnah atau enggak? Bagaimana Nabi mengajarkan itu? Bagaimana salafun saleh mengajarkan itu? Jangan asal. Semuanya harus sesuai sunnah. Atau sholat pakai baju dapat ngegosok. Si Rehan, ya dia lagi ke masjid subuh masih ngantuk. Ambil baju aja, bukan baju dia. Tahu-tahunya pas sholat, loh ini kok beda baunya, kata Rehan. Kan ya? Gosok enggak? Gosok. Sah atau enggak sholatnya? Sah enggak? Sah. Wes. Ya, sah tapi mahal. Itu ya. Jadi semua kelakuan kita harus ada tuntunannya dari Al-Qur'an atau Sunnah. Itu nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Wayan bagi laka Allah taktaro bisathi wa tomati sufiyah. Ini poinnya. Kata Imam Ghazali, janganlah kita tertipu ya dengan sikap-sikap sufiyah yang salah. Karena pada dasarnya sufiyah itu tetap nggak bisa diotak-atik. Tetap akhlak atau adab. Kalau ada ahluknya yang salah, berarti itu salahin ahluknya, ahlu sufiyahnya, bukan tasawufnya. Ya. Wa'lam annal lisanal mutlaq. Di sini beliau menjelaskan tentang ada lisan yang bebas berbicara, wal qalbal mutbaq, yaitu hati yang penuh dengan kegelapan, bil ghaflah wasyahwat, yaitu alamatu syaqawah. Awas. Tanda-tanda antum gagal, tanda-tanda kita gagal di dalam dunia itu apa? Hati kita gelap. Fasahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat kita, syahwat ya, dan dosa itu menyebabkan hati jadi keras. Dosa apapun itu menyebabkan hati kita jadi keras. Wa'lam, setelah beliau menjawab beberapa masail, kata Imam Ghazali, ya ibni, ya bunai, wahai tolibku, kamu itu tidak akan bisa merasakan apa yang saya rasakan, kecuali kamu merasakan itu, kata beliau. Ya, apa kata Imam Ghazali? Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuhu bil kitab wal qaul. Enggak semua masalah yang ente berikan kepada anak, kata Imam Ghazali, itu bisa dijawab dengan tulisan, dengan qaul. Tapi ada sebagian yang tidak bisa
jawab. Apa jawabannya? Ente sendiri harus merasakan. Karena beda makom nih. Imam Ghazali sama Thalib beda makom. Beda. Makanya di sini ada beberapa masalah kata Imam Ghazali yang harus dirasakan terlebih dahulu supaya percaya bahwa ini ada. Ya, beliau masih contoh di sini. Baca. Kama hukiya anna inninan. Apa makna inin? Apa inin? Important. Min uyubin nikah. Ya, salah satu aib min uyubin nikah itu ini. Dia nggak bisa nggak bisa jima. Makanya di sini kata Imam Ghazali ada yang nanya yang important ini. Ya ceritanya nanya, gimana sih rasanya mujamaah? Gimana rasanya jima? Ya, kata Imam Ghazali, rasanya la yusof bil qaul, tidak bisa disifatkan dengan kata-kata. Gimana harus tahu? Harus merasakan. Itu contohnya. Kita bikin sekarang. Gimana rasanya, enaknya, tenangnya pada tahajud. Ada yang bisa mengungkapkan? Rehan nggak bisa. Karena belum pernah. Belum bisa. Ya, antum merasakan bedanya ketenangan setelah tahajud. Demi Allah, tenang banget. Seakan-akan tuh dunia milik anak sendiri. Tenang. Ya, kenapa? Karena kaum munafik belum bangun. Bro, serius sih. Belum bangun, belum tidur. Belum tidur. Ya, salah satu alasan kenapa ba'da tahajud tenang, ba'da subuh itu sejuk, ya belum tercampur nafasnya kaum munafik. Coba ada siangan, bangun tuh yang munafik, 1, 2, nafas kan, udah panas lagi. Tenang. Ya, coba antum sekarang jam 11 tidur, hapus semua game, PS hapus. Ya, pagi itu nggak ada apa-apanya. Ya, hapus semua, ganti kita. Ya, anak kalau insomnia, kalau insomnia, anak buka kitab, ngantuk soalnya. Coba, kalau antum begadang di susah, buka kitab, pasti ngantuk. Karena ada setannya. Coba, ini mengantuk, ayo main. Anak belum pernah melihat datang orang, yuk baca kitab yuk, belum pernah melihat. Datang nih, ayolah mabar, ayo main. Itu siklusnya. Tapi kita ubah supaya tahajud bangun, supaya merasakan gimana sejuknya pas tahajud. Ya, lanjut ke subuh. Yang munafik belum bangun. Agak siangan jam 10-an baru munafik bangun. Atau jam 11-an langsung ke kampus enggak mandi lagi. Ya, subuh 14. Ya. Enggak, anak enggak mau siapa-siapa. Anak sendiri. Ya, ubah. Itu contoh yang dicontohkan oleh Imam Ghazali, bahwa enggak semua permasalahan bisa dijawab. Enggak semua. Tapi jawabannya yang harus kita rasakan sendiri. Kayak tadi contohnya. Enaknya pas tahajud. Ayo, enggak ada wali kecuali dia tahajud. Ya, sadar ya? Enggak ada wali kecuali tahajud. Enggak ada wali kecuali tahajud. Enggak ada wali kecuali bangun malam. Enggak ada, mustahil wali tidur dulu, mustahil. Ya, layak riful wali ilal wali. Makanya anak nggak tahu di sini wali siapa. Karena bukan wali. Tapi kita walaupun nggak bisa nyampe makom wali, tapi kita sudah tasabbahu wa qadibu, udah dekat sama sifatnya, sifat orang yang soleh. Paham? Zuhur siap? Malam tahajud siap? Insya Allah ya. Insya Allah. Ada chat yang tidak. Sebagian masalah
beliau tulis bukan di kitab Ayyuhal Walad, ya, di kitab lain, di kitab lagi, ya. Sekarang kita membahas tentang masalah salik. Tolib ini nanya bukan tolib, tapi salik. Apa bedanya? Apa bedanya tolib sama salik? Di hadis man salaka toliqun. Ya. Kenapa enggak man tolaba toliqun? Di sini fanaqul fa awal su'ali qad sa'altani anis salik. Salik ini tolib artinya tetap. Tapi kenapa di sini pakai salik? Kenapa enggak pakai tolib? Apa sih yang wajib bagi salik? Apa sih yang diwajibkan bagi salik? Ya, kenapa di sini pakai salib? Salib itu makomnya lebih khusus daripada tolib. Tolib itu masih umum, masih ilmu duniawi, masih umum, masih ilmu ukhrawi, itu tolib namanya. Tapi salib udah beda tingkatan salib itu. Udah khusus kemana? Ke tazkiyatun nafs. Namanya salib, bukan tolib lagi. Kalau tolib kayak kita masih tolib, masih pelin-pelan, ya namanya tolib. Tapi kalau salib itu udah, ya salib itu udah fokus ke tazkiyatun nafas, ke qalb, ke akhlak, namanya salib. Makanya man salaka tariqan, ya di sini enggak semua masuk, enggak, tapi yang istiqomahnya aja. Itu. Apa yang pertama disebutin? I'tiqadun sahih. Salib ini dia mempunyai i'tiqad, keyakinan yang sahih. Enggak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diwajibkan kepada salib. Yang kedua taubat. Tapi taubatnya nasuha. Ya, taubat nasuha. Taubat nasuha itu disebutkan di kitab Minhajul Abidin punya Imam Ghazali. Salah satu yang disyaratkan taubat nasuha yaitu kita berazam bahwa kita enggak akan melakukan itu lagi. Salah satu syaratnya taubatun nasuha ayyazima at-taib alla ya'uda ilal amali sabit. Ya, ya'zim berazam bahwa yang bertaubat itu enggak akan mengulangi kesalahan yang sama, namanya taubatun nasuha. Tapi gimana kalau kita melakukan lagi? Tobat lagi. Ya, maksiat lagi, tobat lagi. Sampai bosan apanya? Maksiatnya. Jangan bosan tobatnya, bosan maksiatnya kayak tadi. Ya, kalau ente tetap sholat dan tetap maksiat, tetap dua-duanya lakuin. Ya, Zul tetap sholat, tetap maksiat. Contoh Zul ya, contoh. Zul jangan gini pikirannya, jangan ya anak maksiat berarti anak jangan sholat lah. Jangan gitu. Sholat jalan, maksiat jalan. Awal fil bidayah maksiat jalan, sholat jalan. Nanti ujungnya maksiat bakal hilang dengan sendirinya. Ya, ingat itu. Ya, soalnya kita belum nyampe makom makrifat, hakikat jauh kita. Kita masih makom apa? Makom syariat. Masih kita hukum halal, hukum haram, baik kita ya sah atau batil, itu kita di situ makomnya. Ya, semoga dengan kita sering kayak gini kita bisa naik makom sedikit di antara syariat dengan thariqat. Ya. Tapi harus istiqomah ngajinya. Ya, istiqomah. Jangan sekarang ada, besok udah ada. Itu enggak istiqomah. Ya. Yang ketiga apa? Istirdaul khusum. Kita meminta ridho kepada orang yang ngebenci kita, atau ada orang yang memusuhi kita. Kita minta maaf. Itu sifat tasawuf. Ya, kalau kita ada masalah,
ada apa, kita minta maaf walaupun dia yang salah, ya, karena itu sifat akhlak yang baik. Itu salah satu sifat tasawuf, tazkiyatun nafs. Yang keempat, ini tugas kita semuanya. Yang keempat, apa salib itu? Menghasilkan ilmu. Tahsilu ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamirillah. Ini yang sering anak ulangi ke anak zawiyah. Ya, silahkan antum di sini mahasiswa sibuk apa silahkan. Silahkan sibuk apapun, yang penting positif. Tapi antum harus ingat dulu, antum harus menguasai fardu ain. Ketika antum udah paham fardu ain, wajib ain, matasihu bihil ibadah, silahkan antum bebas. Itu kuncinya. Ulang-ulang ke anak zawiyah. Mana fulan sibuk ini, mana fulan sibuk ini, mana fulan sibuk ini. Padahal yang kita bahas itu wajib ain. Dari wudu, sholat, toharoh, ya, kita kasih tahu. Fikih ibadat itu fardu ain buat antum. Fikih ibadat, fardu ain. Kenapa? Dengan itu ibadah antum jadi sah. Hukum belajar ilmu fikih ada 3. Yang pertama fardu ain. Apa? Matasihu bihil ibadah. Apa yang membuat ibadah kita sah itu fardu ain buat kita. Enggak bisa diwakilkan. Ya. Makanya misalkan Zul dia malas, silahkan malas Zul. Contoh Zul ya. Contoh malas Zul. Yang penting Zul udah bisa menguasai fardu ain itu. Berapa rukun sholat, ya, apa rukun wudu, apa yang membatalkan wudu, anwaul niyah, itu yang wajib ain. Yang akhwat haid kayak gimana, nifas kayak gimana, istihadah kayak gimana, itu wajib ain buat kita. Kalau antum nggak hafal, nggak paham, nggak bisa, gimana mau sah sholatnya, gimana mau sah wuduknya. Ya, itu yang keempat. Tahsilu ilmi syariah qadra ma tu'addi bihi awamirullah wa nawahi. Faziyadah ala dzalik itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, kalau antum sudah menguasai yang membuat sah ibadah, itu fardu kifayah yang lain. Ya, dari sekarang ayo bangkitkan himmahnya, antum semangat belajar, yang penting yang bisa membuat ibadah sah. Wudu yang baik kayak gimana, ya, gimana salat yang baik, ada berapa rukunnya, itu zakat kayak gimana, itu fardu ain. Itu yang wajib bagi salih. Beliau Imam Ghazali memberikan cerita, menambahkan hikayat bahwa ada imam namanya Imam Asyibri. Beliau udah hafal beberapa hadis, banyak hadis, ya, hadis. Tapi beliau udah tahu mana yang akan bermanfaat buat anak dari banyak hadis itu. Maka beliau memilih satu hadis dan mengajarkan hadis itu. Nastambit, kita ngambil adab di sini, ngambil akhlak di sini apa? Setiap orang wajib memiliki satu keahlian. Setiap orang satu keahlian. Kalau emang mau banyak, tafadhol, silahkan. Tapi afdolnya satu thalib punya satu keahlian dalam ilmu. Silahkan antum pilih. Antum S1 sekarang ini tugas antum mencari antum condong kemana. Ya, ke fikih, pilih fikih. Usul fiqh, akidah, hadis. Tugas antum S1 sekarang. Milihnya. Ya, S2 lebih fokus ke situ. Itu kuncinya. Ya, buat apa ada kampus, ada jurusan ini? Itu buat antum milih. Lebih condong kemana hati anak ini? Gitu.
Supaya apa? Kita fokus dalam satu ilmu. Silahkan pilih mana aja, yang penting bermanfaat buat Anda. S2 difokusin lagi. Misalkan S1 ya, Zul dia suka misalkan hadis. S2-nya tekuni lagi Zul hadis. Ya. S1 sekarang jangan sampai antum nggak punya tujuan. Ini sekarang ya, anak condong kemana keilmuannya? Condong kemana? Itu yang dicontohkan oleh salafun soleh. Fakih beda lagi, fuqaha, usuliyun, muhadditsun, mufassirun, beda-beda enggak? Beda-beda, bagi-bagi tugas. Enggak satu orang pegang semuanya, enggak. Tapi semua juga ada tugasnya. Ihtiramul mutakhasis wajib. Ya, ihtiramul mutakhasis wajib. Kalau itu bukan tempat antum jangan ngambil. Kalau itu bukan bidang antum jangan ngomong. Ya, kalau itu bukan keahlian antum jangan ngomong. Karena ada yang mutakhasis. Ihtiramul mutakhasis wajib. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ada empat kewajiban bagi salib. Salib itu ya kayak kita tolib masing-masing, belum salib. Ya, insyaallah dengan kita istiqomah ngaji, kita naik makomnya menjadi salib. Ya, insyaallah nanti kita ada daurah lagi tentang adab lagi. Ya, Ustaz ya. Daurah lagi tentang adab. Ikra. Yang mana? قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأمل في حكاية أخرى، وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمه الله تعاليهما، فسأله يوما وقال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حاصلك فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم وهي تكفيني منه، لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منه محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته إلا الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. Imam Hatim al-Asomni, ya. Imam Hatim ini dijuluki sebagai Al-Jawad, yaitu yang dermawan. Hatim al-Asomni, ya. Beliau punya teman namanya Syaqi' Asyibri, 30 tahun berteman baiknya. Itu Imam Ghazali membawakan kisah ini, itu kita bisa ngambil ifadah wal istifadah, kita mencari teman yang soleh. Dan harus suhbah, harus lama. Teman yang soleh dan lama. Maka antum perbanyak teman soleh dan perbanyak jalsah. Tapi jalsah yang bermanfaat. Karena apa? Nanti jalsah kita semoga
nanti kita berkumpul lagi dengan keadaan seperti ini. Ya, nanti ketika yaumul baras kita kumpul keadaan seperti ini lagi. Itu tujuan, satu-satu tujuannya para ulama sering membuat perkumpulan. Semoga kita dibangkitkan nanti dalam keadaan seperti ini, mengumpul. Makanya para ulama itu, salaf soleh itu sering mengadakan perkumpulan, baca kita, baca sholawat. Apa tujuannya? Supaya kita jadi orang yang berkumpul lagi di yaumul ba'ats nanti. Gitu. Kita dulu, ya pas di Yaman, kita tuh sering banyak kan kalau maulid, Isra Mi'raj diundang gitu ya. Diundang. Itu kita walaupun anak nggak boleh keluar kampus, ya. Tapi kalau ada undangan suka izin ke Ustaz bahwa mau menghadiri acara ini, maulid atau Isra Mi'raj atau nikahan, datang tuh habaib, ulama-ulama gede datangnya. Di situ anak di situ bukan berharap makan, berharap apa? Diaku bahwa anak pernah satu majelis dengan ulama itu, supaya nanti dibangkitkan ulama diingat, oh ada fulan yang pernah jalsah sama anak, kok sekarang nggak ada, yuk kita cari mana orangnya, kita masuk surga bareng-bareng. Ya, makanya perbanyak jalsah dengan orang soleh. Itu hikmahnya, supaya jadi saksi nanti bahwa kita pernah berjamaah dengan orang soleh. Begitupun antum dengan rumah satu kamar satu suko, subuh tahajud, bangunin, ayo tahajud, ayo subuh, ayo berjamaah ke masjid, jalan sama-sama ke masjid. Ya, itu nanti bakal kayak gitu nanti. Ya Allah, bahwa Abiyu pernah jamaah. Abiyu rajin jamaah Abiyu ya? Iya. Saya bersaksi. Abiyu rajin. Misalkan Abiyu sama temennya siapa? Loyan misalkan. Cocok. Sabit bertiga. Ya. Iya. Abiyu sebagai yang rajin ke masjid ngajak nih Loyan, Sabit, ayo ke masjid dulu. Ya enggak? Itu Abiyu dapat pahala, sholatnya Sabit juga karena diajak. Nanti pas di sidang, ya Allah, anak pernah sama Sabit. Tapi Abi nggak bawa siwak. Nggak bawa siwak, berarti nggak dapat sunnah Sabit. Nggak bisa begini. Nah, ya, boleh pakai usbu Abiyu. Nah, boleh. Usbu Abiyu boleh, siwak Sabit ya. Gitu. Kata Abiyu, ya Allah, dulu anak pernah berangkat ke masjid sama Sabit sama Loyan. Kok sekarang dia nggak ada? Ya Allah, anak kangen ke Sabit. Dipanggil, gara apa? Gara-gara pernah berdua ke masjid. Loyan juga. Oh iya, pokoknya teman-teman nih, yang di rumah ya, ingetin. Ayo jamaah, ayo tahajud, ya, ayo baca kitab, ayo belajar, ya. Pulang dari kampus baca kitab lagi. Ya, di kampus namanya muswaddah. Antum di kampus namanya muswaddah. Nyampe ke rumah namanya mubayyadah. Di kampus antum acak-acakan nulisnya. Kalau bawa buku ya. Kalau bawa buku kampusnya. Kalau enggak ya PDF. Ya. Awas saja, anak lihat muka-muka antum ke kampus enggak bawa kitab, awas. Minimal kitab, buku tulis, pulpen. Minimal. Siwak nanti deh. Siwak nanti, sunnah soalnya. Yang penting kitab, buku, pulpen. Semua yang dosen omongin antum tulis. Ya, semua apapun itu. Namanya muswaddah, masih hitam acak-acakan. Nyampe ke rumah bukan buku kitab ditaruh, bukan. Nyampe ke rumah, buka kitab lagi, antum salin catatan tadi. Salin ke buku lagi supaya namanya memutihkan catatan namanya.
Yang awal muswaddah masih acak-acakan, masih hitam. Nyampe ke rumah mubayyadah diputihin lagi. Jadi kita punya dua buku. Satu buku khusus di kampus, di kelas, acak-acakan. Di rumah kita punya buku mubayyad. Ya, di situ kita belajar buat ujian. Malamnya kita nyiapin belajar buat besok. Itu tolib ilmi hakiki kayak gitu. Ya, ini Zul kita pernah punya. Contoh. Ya, itu. Makanya teman-teman saling mengingatkan. Ini mengingatkan dari sekarang ya. Minggu masuk kelas, beli kitab, semua siklusnya diubah siklusnya. Begadang kayak Rehan, ya. Ulangi lagi begadangnya. Ya, jam 3 bangun. Tahajud, subuh bercahaya mukanya. Masya Allah. Orang yang sering tahajud itu baru kelihatan dari aura mukanya. Ya, jadi cantik itu bukan dari luar katanya, tapi dari dalam cantik itu. Sadam ya? Sadam ganteng tahajud dulu. Sadam ya. Jadi itu kata Imam Ghazali, ya di adabnya apa? Kita cari teman yang soleh. Kalau yang enggak soleh langsung tinggalin aja. Ya, nasehatin dulu. Kalau susah tinggalin. Cari teman yang soleh. Ya, yang mendukung antum maju, yang mendukung antum belajar, yang mendukung antum baca kitab, yang mendukung antum mendapatkan ilmu, bukan mendukung main game. Bukan. Ya, sengaja nyebut main game sengaja. Ya, karena adalah hukum laibun apa? Nonton film lapor ya sehari 20 menit. Dibatasi. Ingat tujuan antum kesini apa? Apa tujuannya? Belajar. Antum tahu tujuannya belajar. Anak kalian diajak, tadi yuk kita jalan-jalan yuk. Jalan yuk kemana? Akoba, Betsy, apa gitu ya? Damaskus, ya. Anak giniin. Anak itu belum mau kemana-mana. Karena belajar anak belum benar. Ya, anak merasa anak masih banyak malesnya. Masa iya orang malas dikasih hadiah? Enggak ada. Ini Zul dapat gym udah jalan-jalan. Contoh ya. Contoh aja ini. Ya, itu. Jadi naikkan prinsip antum dalam belajar. Ini kata Imam Ghazali, cari teman yang soleh. Apa faedah pertama? Kata Imam Hatim Asom bahwa anak tuh melihat banyak yang lain itu mementingkan dia punya kekasih, ya, dia punya orang dekat, ya. Akan tetapi kekasih itu tidak bisa menemani di alam kubur. Maka kata Imam Hatim, saya tinggalkan yang kayak gitu. Saya lebih memilih apa? Al-amal as-solihat. Dari contoh amal solih apa? Kita memilih teman yang soleh. Itu ada keterkaitannya. Itu faedah yang pertama. Antum silahkan banyak kenalan, silahkan. Tapi antum harus punya teman-teman yang bisa diandalkan dalam kesolehan. Dari sekarang, ya kalau anak sama Abiyu udah. Abiyu soleh walaupun ngaji pakai topi. Ya, soleh. Alhamdulillah. Siap. Ya, alhamdulillah. Ya, itu faedah yang pertama. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الثانية أني رأيت الخلق يهتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت في قوله تعالى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت لها. Faidah yang kedua yang didapatkan oleh Imam Hatim apa? Bahwa melihat kebanyakan itu mengikuti hawa nafsu. Kata Imam Hatim, apa anak ikut juga hawa nafsu? Kemudian beliau ta'ammul. Apa ta'ammul itu? Merenung dengan ayat Al-Qur'an. Itu ayatnya. Ya, bahwa yang mengikuti hawa nafsu itu di mana tempatnya? Di neraka. Maka beliau langsung berazam bahwa saya akan khilafu, akan melawan hawa nafsu saya. Maka kemudian beristihad dalam ibadahnya, istihad dalam belajarnya, nuntut ilmunya, ya itu mukhalafah hawa nafsu. Awas antum. Di tengah-tengah belajar biasanya ada hawa nafsu. Gimana cara mengatasinya? Paksain. Jangan diturutin hawa nafsu, antum kalah. Paksain hawa nafsu. Ya. Ngaji di kelas. Pas dulu itu kita dari tengah 9 sampai setengah 1. Itu full fikih di kelas. Itu hawa nafsu anak itu udah membolak-bolak gitu. Udah nggak kuat hawa nafsu, nggak bisa. Tapi apa kita lawan hawa nafsu. Kalau kita lawan bakal kalah. Ingat, bakal kalah. Begitupun antum buka kitab setengah jam, kalau udah masih kuat setengah jam, udah bagus sudah. Setengah jam, ya. Kalau nggak kuat, paksain 1 jam. Nggak kuat, paksain 2 jam. Nggak kuat, paksain 3 jam. Ya, lama-lama jadi terbiasa. Ya, gitu. Nah, itu faedah yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu. Gitu. Assalamualaikum ilaikum. Wal faidatu tsalitsah anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadah fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Faidah yang ketiga yaitu tentang duniawi. Ya, Imam Ghazali menyebutkan kisah ini bahwa Imam Hatim itu melihat bahwa banyak yang mengumpulkan, yang berusaha untuk mendapatkan keindahan dunia dan memegangnya dengan teguh, nggak mau dilepas. Itu maknanya. Ya, banyak orang yang mengejar dunia dan dia merupakan akhirat. Setelah dapat, dipegang, nggak bisa dilepasin dunia. Ya, maka ketika melihat itu Imam Hatim langsung mukhalafah nafsunya. Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Fafaraqtuhu bainal masakin liyakuna dhukhran li'indallahi ta'ala. Imam Hatim kalau punya duit, kalau punya mal itu disedekahkan, bukannya dipegang. Ya, silahkan antum mengejar dunia, silahkan. Tapi ketika dapat jangan dipegang. Ya, tapi disedekahkan. Ikra.
Udah belum? Sampai luar. Sampai luar. Di jalan juga tuh. Nih depan tuh. Alhamdulillah ada oleh-oleh dari insya Allah masalah meditasi. Setelah baca doa azan, ya, setelah baca doa azan, doakan kedua orang tua itu 7 kali. Ya, setelah doa azan sampai akhir doa azan akhirnya? Datuk di fulminga langsung Robin Fili wali dia, jangan daya. Wali dia walhabhum kama robauni sigol. Ya, kalau wali daya cuma bapak sama ibu aja. Kalau wali dia sampai ke buyut ke kakek, kena doanya. Ya, itu setelah doa azan 7 kali. Ya, itu diamalkan mulai besok subuh. Nah, besok subuh, ingetin. Besok subuh, jelas. Alhamdulillah. Nah, itu ada azan dulu. Assalamualaikum wal faidatu tsalitsah anni ra'aitu الفائدة الرابعة أني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه بكثرة الأقوال والعشائر فاعتز بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Imam Ghazali di faidah yang kelima ini menggambarkan keadaan kita yang sekarang, bahwa sekarang ini manusia akan berbangga ketika memiliki umat yang banyak atau memiliki pengikut yang banyak. Akan berbangga bahwa itu suatu kemuliaan. Atau ketika memiliki mal yang banyak, memiliki jah yang tinggi, jabatan yang tinggi, menganggap itu suatu kemuliaan. Akan tetapi di sisi Allah itu apa yang paling mulia? Takwa. Ya. Jabatan, anak, mal, pengikut itu nggak ada apa-apanya sama orang yang bertakwa. Kalau udah takwa, kalah semuanya. Salah satu wasiat ketika pas mau pulang, wasiatnya nanya, kita ini harus bagaimana mencari seorang zaujah istri. Apa yang pertama sebutin? Yang takwa. Begitupun
suami. Cari yang takwa. Karena dengan takwa bakal dapat semuanya. Itu Zul ya. Kalau Zul mau cari istri yang Zul pilih mana? Takwa atau takwa? Jawaban bagus. Ibu ente anu dulu. Cakep atau takwa? Dulu saya nanti kan jadi takwa. Itu ya. Jadi yang mulia itu takwa. Itu faidah keempat. Antum tinggalkan, bukan tinggalkan ya. Jangan berbangga dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu. Assalamualaikum. والفائدة الخامسة أني رأيت الناس يدوم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم فتأملت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. Faidah yang kelima ini tentang masalah al-amrad al-qalbiyah. Ini tugasnya tasawuf di sini, menghilangkan penyakit hati. Dihilangkan dengan apa? Tazkiyatul qalb, tazkiyatun nafas itu, tarbiyatun nafas itu, menghilangkan penyakit hati. Kayak sombong, hasad, dengki, ya, ghibah, namimah, itu dari hati asalnya. Bagaimana kita mengalahkannya? Dengan apa Ustaz? Dengan ridho. Dengan apa? Ridho dengan pembagian dari Allah. Banyak orang yang gak ridho sampai dia hasad. Ya, misalkan ada tetangga beli mobil, ya, yang panas siapa? Tetangga yang panas. Tetangga bangun rumah, yang panas siapa? Tetangganya. Kenapa? Karena enggak ridho, sibuk ngurusin orang lain. Padahal kalau fokus bakal dapat juga. Yang penting kita ridho. Ya, jadi di sini kalau ada yang lebih dari kita, itu emang udah bagiannya. Ya, kalau kita kurang, kita tingkatkan lagi. Kita jangan hasad. Kita ridho dengan ketentuan Allah. Assalamualaikum. والفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا بغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان فاتخذته عدوا وتركت غيره. Faidah yang keenam yaitu banyak manusia yang bermusuh-musuhan. Sesama Islam musuhan. Ya. Itu dari dulu ada ya. Contoh ya, kita ambil contoh. Siapa yang musuhan di sini? Abio Abiu sama Habis nyalon. Ah iya. Habis nyalon. Lebih cocok gitu. Tunggal kan ada di sini. Apa? Ya kalau ada yang musuh-musuhan, ya langsung minta maaf. Karena apa? Musuh kita cuma satu. Siapa? Yang bangun subuh jam 6. Siapa namanya? Satu. Siapa namanya? Syaitan. Ingat pas tadi siang ingat. Musuh kita cuma satu, yang bangun subuh jam 6. Siapa? Syaitan. Antum bangun
jam pas adzan subuh antum gofil masih, antum lalai, walaupun jamaah di masjid. Karena apa? Melewatkan tahajud. Jam 6 antum bangun, antum setan. Itu musuh kita. Jangan iblis kata Abiru. Ya, itu. Jadi musuh kita satu-satunya itu setan. Lihat ya. Jam 3 belum bangun. Ya, insya Allah kita semua jam 3 bangun, qiyamul lail, ya, Amin. baca kitab, istiqomah, ya, insya Allah. Lihat ya, mulai kapan? Hari ini. Malam ini kita lihat. Sepakat? Ya, kita istiqomahkan, kita ubah pola hidupnya. Betul. أحسن الله إليكم. والفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة في طلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. Faidah selanjutnya yaitu ada sebagian manusia yang sibuk mencari rezeki duniawi sehingga melupakan akhiratnya. Ya. Imam Hatim Al-Asam melihat ini bahwa banyak dari manusia itu dia terbuai dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Ya, dia naik gunung tapi enggak sholat subuh. Mau ngapain naik gunung subuh-subuh? Pengen lihat sunset. Sunrise. Malu, bukan naik gunung, malu. Jadi enggak tahu. Ya. Datang naik gunung tapi enggak sholat subuh. Untung gunungnya enggak meletus. Itu kalau malam. Itu gunung setiap pagi, setiap malam itu emosi. Yang naiknya kebanyakan enggak sholat. Silahkan. Kebanyakan yang naik gunung itu enggak sholat. Silahkan. Sholat pun cuma dihormatil waktu. Ya, makanya kalau emang sesuatu yang meninggalkan sholat, tinggalkan. Kecuali antum komitmen dengan pekerjaan ini, antum gak akan ninggalin sholat, apapun keadaannya. Dibolehkan kita mengakhirkan sholat dalam satu masalah. Apa? Dalam kegiatan yang bermanfaat, kita dibolehkan mengakhirkan sholat. Kalau yang fardhi nggak bisa, ya. Kalau kegiatan fardhi itu nggak bisa mengakhirkan sholat. Tapi yang mafruz itu bisa. Ya. Contoh kegiatan yang mafruz apa? Ngaji kayak gini. Tadi pas azan isya kita berazam bahwa kita akan sholat. Cukup. Ya. Karena ketika kita mendengar azan, kita boleh milih antara fi'il dan azam. Antara ini. Ya, kapan kita boleh azam? Ketika kita melakukan kegiatan yang mafruz. Ya, kayak ngaji, kayak gini. Boleh kita mentakhirkan sholat. Tapi yang fardhi, yang kosong kegiatannya itu nggak boleh mentakhirkan. Nggak boleh. Semakin mentakhirkan semakin dosa. Karena apa? Nggak ada alasan. Ambil contoh si Fulan. Fulan. Dia main game. Fulan main game. Dari jam 2 siang sampai jam 5 lewat asar. Dia belum sholat. Dia karena dia main fikih kan, main game. Ada azan, anak mau
Berazam. Anak niat sholat nanti. Anak sibuk sekarang. Enggak boleh. Ya? Aneh Hanafi, Ustaz. Aneh Hanafi. Iya. Ini yang dolar dengan ilmunya. Malu masabiku. Ya, malu masa itu. Ya. Jadi dibolehkan kita mentakhirkan sholat karena ada kegiatan yang makruh, yang ada isinya. Kalau yang tadi yang nggak ada isinya nggak boleh. Ketika azan ke masjid langsung sholat. Semakin antum mengundur waktu semakin dosa. Karena antum nggak ada alasan. Kalau kayak gini dapat pahala kita. Ketika azan kita berazam bahwa kita akan sholat di waktunya nanti setelah selesai ini. Namanya itu azam. Makanya ketika kita usaha ya yang jadi segi jangan sampai meninggalkan sholat. Titip pesan buat Pak Pres, Pak Wakil ya, kalau lapar pas azan sholat dulu ya supaya berkah semua. Kita ubah siklusnya ya enggak? Iya, sholat dulu jamaah, imam Pak Presiden udah maju HPMD. Loh, presiden imam udah maju. Ya enggak? Bukan cuma mimpin di dunia, mimpin di akhirat juga. Indah enggak? Indah. Yuk, besok kita. Ya, besok. Ibu. أحسن الله إليكم والفائدة الثامنة أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة وبعضهم إلى مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل فقال شقيق وفقك الله تعالى يا حاتم إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. Faidah yang ke-8 yang didapatkan oleh Imam Hatim dari temannya apa? Bahwa banyak manusia yang bergantung kepada orang lain. Padahal punya Allah. Ya, banyak manusia yang bergantung pada orang lain banyak. Bahwa anak nggak bisa kayak gini kalau nggak ada fulan. Ya, bahwa anak nggak bisa hidup kalau tanpa fulanah. Yes. Itu bergantung dengan orang lain. Siapa Kenzi? Sadam. Bahwa anak nggak bisa hidup tanpa fulanah katanya. Ya, padahal nggak tahu siapa fulanahnya. Ya, itu namanya ya'tamid ala ghairillah. Ya, entah itu kepada uang, kepada jabatan, kepada pekerjaan, yang nggak boleh. Kita harus yakin bahwa semua itu udah dari Allah. Itu 8 faidah yang antum bisa ambil faidahnya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari. Ya, itu. Setelah ini kita akan membahas bagaimana kita menemukan seorang murabbi, seorang syekh hakiki, mursyid, ya, dan bagaimana sikap kita kepada beliau. Itu. أحسن الله إليكم قال أيها الولد قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا
ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله تعالى أرسل إلى العباد رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم من الدنيا فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا الخلائق إلى الله تعالى. Imam Ghazali di pembahasan ini membahas tentang bahwa kita sebagai thalibul ilmi itu diwajibkan punya satu mursyid, murabbi. Beda antara ustaz, beda antara syekh, beda antara muallim, beda antara mursyid. Demi Allah beda. Kalau ustaz itu cuma ketemu di kelas. Kalau syekh cuma ketemu di pengajian. Ya. Kalau muallim sama di kelas juga. Tapi kalau mursyid, kalau murabbi, antum menyerahkan kehidupan antum kepada mursyid itu. Taslimun nafas, kita menyerahkan urusan kita kepada murabbi itu. Yang salah satu ini ya, tahadus bikin aja. Salah satu yang kita banggakan sebagai dari Yaman, ya apa? Sampai sekarang kita ada ta'alluq, ada irtibat dengan syekh kita. Sampai sekarang kita enggak dilepas begitu saja, enggak dilepas, ya. Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Baqiyah, demi Allah perhatian ke kita alumni di Indonesia. Begitupun dengan yang lainnya. Semua ditanyai, di Indo ngapain? Di Indo ngajar kitab apa? Di Indo apa dakwahnya di Indo? Gimana? Itu bentuk perhatian seorang murabbi. Itu salah satu yang kita banggakan sebagai pernah belajar di Yaman. Semua kita punya satu murabbi. Ada masalah apapun kehidupan, kita minta pendapatnya itu kepada murabbi ini. Contohnya, anak mau S2, anak nggak sembarangan S2, nggak sembarangan, nanya dulu. Kalau anak kesini, kefroyukum, tafadhol, nggak apa-apa, bagus, berangkat. Kata beliau, jangan yang nggak berangkat. Itu namanya murabbi. Antum sekarang siapa murabbi antum? Antum nemu atau belum siapa murabbinya? Ya, karena apa? Murabbi ini salah satu yang bisa menjaga sanad isnad dengan adanya murabbi. Apa tuh? Al-murabbi itu tugasnya apa? Mengeluarkan sifat buruk dari diri kita. Liyukhrijal akhlaq asu. Ya. Dengan apa? Tarbiyahnya. Sekarang antum pilih siapa murabbi antum, siapa mursyid antum, tentukan satu aja. Yang ketika antum ada masalah, antum mengadunya ke beliau ini. Ya. Contoh kalau antum mau nikah, enggak langsung nikah. Tanya dulu. Sampai ada teman kakak kelas nyampe 3 kali enggak disetujui. Datang pertama. Jadi izin mau nikah. Siapa namanya? Fulana. Jangan. Mundur udah. Taslim. Kita tuh minta pendapat, bukan minta dukungan, bukan. Minta pendapat. Kata beliau enggak, ya udah enggak. Bukan kita jangan limada wallahi sul adam. Demi Allah, kalau antum ngomong kenapa ke Syekh sul adam, ya apa dikatakan man qala yusayyid limada lan yuflih abadan.
Barang siapa yang bertanya kenapa ke syekhnya, nggak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Nah itu contohnya, Sayyidi, ana mau izin mau kesini, jangan limada, wallahi surada. Kita itu minta pendapat, bukan minta dukungan. Ya, kita minta pendapat. Apa kata murabi kita turutin. Bukan limada Sayyidi, langsung diusir. Langsung diusir. Takutnya nggak diatur tolibnya. Takutnya. Ya, takut dipotong ta'aluk intibat an-nabawi, intibat al-ilahi dipotong. Takutnya. Ya. Itu, datang kedua kali. Sayyidi, izin mau nikah lagi. Siapa namanya? Fulana. Dua kali ditolak. Enggak protes. Ahlan wa sahlan. Ketiga diterima. Itu sifat salib, bukan tolib. Itu sifat salib kayak gitu. Dosen-dosen anak dulu kebanyakan dari Jeddah. Tolibnya Syekh Muhammad juga. Dosen-dosen anak, dosen-dosen di kampus nggak akan pulang ke Jeddah sebelum ada perintah dari Syekh Muhammad. Walaupun sampai lebaran, nggak berani datang. Jadi mau izin pulang ke Jeddah, nggak berani. Tapi dengan apa? Nunggu perintah. Tahan. Hari Minggu tafadhol ke Jeddah. Berangkat hari Minggu. Itu jiwa seorang murabi. Tahu apa yang dibutuhkan oleh tolibnya. Itu murabi. Ya. Ini anak belum nikah. Misalkan mau nikah, izin dulu. Minta pendapatnya dulu. Bagus enggak dengan fulanah ini? Kalau bagus, Zul, kalau bagus, gas. Kalau enggak bagus, dia cari lagi. Itu sifatnya salik kepada murabinya. Makanya antum sekarang yang belum punya murabi, ayo, siapa murabi antum? Ya. Enggak menerima. Abi satu udah khusus. Abi udah booking deh. Udah booking nanti. Ya, karena apa? Antum dapat murabi itu nanti pas dibangkitkan, antum akan di belakang sang murabi. Sang murabi di belakang sang murabinya lagi. Sang murabi di belakang sang murabinya lagi sampai Nabi Muhammad SAW. Namanya sanad ini. Ya, misalkan anak insya Allah nanti dibangkitkan di belakang liwa Syekh Muhammad. Syekh Muhammad di belakang liwa Syekhnya lagi. Syekhnya lagi di belakang liwa Syekhnya lagi. Terus mutasil. Sanad mutasil sampai mana? Sampai Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Tasawuf kayak gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Ilmu kita nggak terpotong, sanad kita nggak terpotong, nyambung ilmu kita. Ya, itu yang diajarkan oleh para ulama salafuna soleh kayak gitu. Punya murabi, ayo pilih. Bukan pilih yang cocok siapa. Bukan asal pilih, enggak. Yang cocok siapa? Nah, yang cocok siapa? Silahkan pilih, jadikan itu murabi Anda. Ya. Itu. Apa makna tarbiyah? Yaitu seakan-akan itu murabi itu menghilangkan duri dari pohon atau mengambil buah-buah yang rusak dari buah-buah yang enggak rusak. Apa artinya? Seorang murabi itu mengambil penyakit hati yang ada di kita. Ya, kita itu setiap pagi ba'da fajar kita dikasih nasihat. Coba. Setiap ba'da sholat kita dikasih mau'idhah. Supaya apa? Tajdidul niat, tajdidul himmah. Karena apa? Kalau malam kita turun, himmahnya turun kita. Pas subuh dikasih mau'idhah
sama dosen, sama Syekh Muhammad kadang. Coba. Itu mutasil sanadnya. Kemana? Nabi Muhammad setiap pagi memberikan mauidhah kepada sahabat. Buat apa? Tajdid dunia. Nah sekarang kita butuh tajdid itu. Butuh yang memberikan nasihat. Ya wajar di sini kalau kita nggak semangat. Karena apa? Enggak ada yang memberikan nasihat. Siapa tugasnya? Kita semua. Ya, teman-teman saling menasihati. Ya, wala budda lisalikin min syaikhin yurabbihi. Wala budda. Ya, diharuskan bagi salik itu mempunyai murabbi yang bisa mendidiknya. Kenapa? Li Allah Ta'ala mengutus kepada hambanya seorang Rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad itu jadi murabbi untuk umat-umatnya. Maka umat-umatnya butuh murabbi juga. Siapa? Para ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ya, itu yang salah satu kita bangga-banggakan, maksudnya yang salah satu kita harus binikmahkan. Ya, bahwa semua alumni yang di Yaman itu pasti bakal ada irtibat sampai nanti. Ya, kita ambil contoh Jamiah Syafi'i anak Syekh Muhammad, Jamiah Ahgof Habib Baharun, Jamiah Wasatiyah Habib Abu Bakar Al-Adli, Darul Mustafa Habib Umar. Itu yang kita butuhkan. Kita butuh murabbi seperti itu. Antum di sini siapa murabbinya? Yuk kita cari siapa. Ya, di UJ siapa? Di WES siapa? Ya, cari. Ya, Dr. Masumi tadi. Allah. Ya, silakan antum cari. Di Indonesia apakah ada? Cari silakan. Itu namanya murabbi. Beda antara ustaz, murabbi itu beda. Ikrar. Assalamualaikum. Wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna aliman la anna kulla alimin yasluhu lahu wa inni ubayyinu laka ba'd alamatihi ala sabil al-ijmal hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid. Ini Imam Ghazali akan menyebutkan tanda-tanda seorang mursyid. Jadi enggak semua yang berilmu jadi mursyid. Ya, kullu mursyidin alimun wa laisa kullu alimin mursyid. Itu. Ya, kullu mursyidin alim wa laisa kullu alim mursyid. Enggak. Bisa dihitung kok. Di dunia ini siapa yang bisa memiliki jiwa mursyid? Bisa dihitung. Enggak banyak. Kalau jiwa alim banyak. Ya. Makanya di sini apa? Ayakuna naiban, menjadi wakilnya Rasul. Ya, itu seorang murabbi, seorang mursyid. Ikra. Assalamualaikum. Fanaqul huwa man yu'ridu an hubbi dunya wa hubbil jah wa kana qad taba'a li shaykhin li shakhsin basirin yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad namanya. Baca, ini sanad. Sifat yang pertama di mursyid itu apa? Dia meninggalkan hubbud dunya wa hubbul jah. Ya, itu seorang mursyid. Meninggalkan dunia dan isinya, meninggalkan jabatan. Itu murabbi namanya. Ya. Dan yang kedua apa? Itu mengikuti seseorang yang punya tasalsul, yang punya sanad, nyambung kepada Nabi Muhammad. Namanya murabbi. Ya, semuanya di ilmunya, di akhlaknya, di kaifiyah muamalahnya itu nyambung ke Nabi Muhammad. Itu mursyid. Ya, satu meninggalkan hubbud dunya, meninggalkan hubbul jah, dan yang kedua dia itu punya sanad. Semuanya nyampe kepada Nabi Muhammad. Ikra.
أحسن الله إليكم. وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والشرب والقول والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصوم. Yang ketiga, bisa melatih diri dari hawa nafsu. Dengan apa caranya? Mengurangi makan, makan, sedikit minum, sedikit tidur. Tapi banyak sedekah, tapi banyak saum, tapi banyak tahajud, tapi banyak baca kitab, tapi banyak sholat. Ya. Kurangi makan, tidur, minum, banyakin sholat, banyakin puasa, nanti bakal jadi murabbi. Itu tanda-tandanya. Ya. Antum jangan harap jadi ulama kalau masih banyak tidur. Jam 2 bangun, jam 1 bangun. Baca kitab. Yang anak gak bosan-bosan, baca kitab. Antum pulang di Indo gak bisa baca kitab, malu. Thalib Syariah, Timur Tengah, Fikih wa Usul, ditanya kitab gak bisa. Yang malu siapa? Kita sendiri. UJ yang malu. Bukan antum, UJ yang malu. Ya? Ditanya, ini urusan mana? Jordan. Yuk ngaji yuk, ayo ngaji. Coba baca, nggak bisa. Yang malu siapa? Jordan yang malu, bukan antum. Antum nggak ada apa-apanya. Yang malu Jordan. Ya, yang malu. Ya, itu. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Enggak, makan aja. Makan aja. Udah enggak. Makan aja. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak jangan banyak main game. Yang disebut lupa. Ya, jangan banyak main game. Ya, karena itu bahaya. Akan menghilangkan waktu tanpa ada manfaat. Itu. وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. Yang keempat, min alamati murabbi, yaitu apa? Ketika kita jalsah dengan beliau akan menumbuhkan sifat-sifat yang baik. Kita mengikuti akhlaknya. Ya, kita mengikuti akhlaknya, itu jadi murabbi. Kita pandang mukanya, kita pandang matanya, ya. Siapa tahu pandangan kita dengan pandangan syekh itu bertemu. Namanya apa? Nazar. Dulu kita tuh saling rebutan, pengen duduk paling depan syekh kayak gini. Kenapa? Yang depan ini langsung dipandang oleh syekh ini. Itu kita pengen banget. Karena apa? Ada hadis yang mengatakan apa? Nadiri fil jannah wa nadiri fil jannah wa nadiri fil jannah. Orang yang melihatku masuk surga. Orang yang melihatku masuk surga sampai kita. Ya, itu. Nah, kita itu dulu kalau belajar talaki kayak gini, kita pengen paling depan. Supaya apa? Kita dapat pandangan dari syekh. Pandangan itu, masya Allah itu. Ya, itu ada hikmahnya buat kita. Ada hikmahnya buat kita. Pandangan aja. Karena apa? Ada sanadnya juga. Ya, kita melihat mata yang pernah melihat orang soleh. Kita melihat mata yang pernah melihat Nabi Muhammad. Itu, ya. Makanya kalau di kampus usahakan paling depan, jangan belakang. Ya, udah datang telat, pakai kaos, pakai training, nggak bawa kita, muka bangun tidur, lalu acak-acakan, datang telat paling belakang. Ya enggak? Dulu megang HP, main game juga. Ya salam.
Di UIN bisa kayak gitu. Kenapa aja jauh ke Jordan? Ya nggak Bio? Di UIN bisa nggak? Bisa. Ngapain jauh-jauh ke sini? Kayak gitu ngapain? Ya? Ngapain kayak gitu? Datang ke kampus udah siap, udah wani semuanya. Otak kita sudah siap menangkap maklumat dari dosen. Siap menangkap. Otak kita udah tahu apa yang bakal kita bahas. Kita masuk kelas, kita cuma akan membahas yang belum kita paham. Yang udah kita paham, dan kita bahas. Dosen ngomong gini, oh membahas ini. Oh ini nggak paham mana? Oh ini maksudnya. Itu tolib namanya. Malam-malam antum udah baca kitab dulu. Yang antum nggak paham, antum kasih tanda. Ini nggak paham. Nanti besok masuk kelas, ya, oh dosen ini ngomongin ini nih. Oh ini maksudnya. Dosen yang nggak ngomongin, antum tanya. Ini apa maksudnya, dokter? Gitu ya. Tanya. Itu haknya antum. Haknya antum tanya. Ya, ini makna murojaah dari awal pasal nggak paham. 4 bulan di kelas ngapain? Ngapain Jol? Dengerin. Ya, kalau antum nggak paham tanya ke dosen, itu hak antum. Ya, anak kasih kaifiah belajar. Ya, Zul tulis kaifiah belajarnya. Ya, malam-malam antum baca kitab yang akan besok antum pelajari. Antum pahami. Yang antum nggak paham, antum kasih tanda. Subuh bangun sholat, baca yang akan dipelajari. Masuk kelas, jangan bangun tidur, suul adab. Mau ngebahas ilmu kok bangun tidur. Ya. Ke kelas sudah siap, pakaian wangi, udah mandi, ya, pakai tangan panjang, ya, tolibul ilm. Nyampe ke kelas, antum udah siap dengan maklumat yang antum belum paham. Beres kelas, nyampe ke rumah, kalau antum capek, oke, antum istirahat dulu. Sore-sorenya baca pelajaran yang udah dipelajari di kelas. Malamnya baca lagi buat yang besok. Ya, itu namanya tolibul ilm. Ya, jangan lagi ada yang ngomong ke anak. Ngomong gini, anak sakit hati ya, nggak tahu siapa orangnya. Ada fulan. Ente kenapa kok nggak belajar? Nih, gampang kan? Kalau orang kecil tinggal iskot. Yang salah siapa? Zul. Ya, tolong diubah siklusnya. Ya, kalau mid antum kecil jangan iskot. Ya, mid antum jangan iskot. Antum masih bisa berijtihad buat nihai. Kalau antum iskot rugi 2 kali. Apa? Yang pertama, antum iskot, antum bakal ngulang lagi. Dan yang kedua, antum nggak tahu gimana madahnya sampai selesai. Tapi kalau antum lanjut sampai selesai, minimal antum tahu gimana metode dosen soal pas nihai. Pasal depan antum ambil lagi kalau rosib misalkan ya. Ya, kalau misalkan takut IPK turun, ya kan? Ya nggak apa-apa, iskot silahkan. Ya, tapi masih bisa memungkinkan, ya, mohon jangan iskot. Ya, ada yang ngomong, ada yang datang ke anak, Ustaz, si fulan nggak ikut nihai. Loh, kenapa katanya? Anak tanya kan, ente kenapa nggak nihai? Diam aja. Apa jawabnya? Gampang kan? Tinggal ngejokiin pasal depan. Ngomong depan anak langsung. Coba. Ya, kita perbaiki lagi. Ya. Joki ke anak 200 juta. Anu membuka fikih alif, yakin. Itu namanya apa? Sarkas. Nah, itu nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu.
ubah siklusnya. Nggak ada iskot, nggak ada ya Allah. Maba yang akan datang jangan ada kata iskot. Maba yang akan datang nggak ada kata iskot, nggak ada. Kasihan lama di sini 4 tahun. Anaknya 2 tahun nggak betah di sini. Nggak betah pengen pulang di sana. Ya, itu siklusnya belajar kayak gitu. Kalau antum setiap menit kecil iskot, nanti masa depan kecil lagi, iskot lagi. Ya enggak? Masa depan kecil, iskot lagi. Kapan beresnya? Ilmu enggak dapat, nilai enggak dapat, uang habis. Antum dolim ke siapa? Dolim ke diri sendiri sama orang tua. Infak uji. Minimal antum orang tua capek di Indo, antum di sini membuat pahala buat orang tua seimbang, adil. Orang tua capek di Indo, ya, antum di sini duduk kayak gini, pahalanya nyambung ke orang tua demi Allah. Pahala antum. Hadir tafsir malam Sabtu, nyambung orang tua pahalanya. Zawiyah fikih, nyambung orang tua pahalanya. Di kelas masuk UJ dengan rapi tapi ya. Kalau yang tadi bangun tidur itu nggak nyambung pahalanya. Malah dosa. Iya. Nah, itu. Antum adil, minta tolong, jangan zalim kepada orang tua. Orang tua capek nyari uang buat antum, mahal di sini. Mana antum di sini diskon, mana antum di sini main game. Antum zalim ke orang tua, ya. Kasih orang tua pahala dengan antum jamaah, dengan antum tahajud, dengan antum belajar kayak gini, dengan antum baca kitab. Niatkan pahalanya untuk orang seimbang, demi Allah seimbang. Kasihan orang tua capek, ya, nggak ada iskon, ya, paham? Oh, ini mana-mana ini. Ahsanallahu ilaikum. Bahwa idan nuru min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasbaqul iqtida'u bih. Lakin wujud mithlihi nadirun a'azzu min Kata Imam Ghazali, al-kibritil ahmar. Murabi yang sifat tadi itu nadir. Jarang. Iya. Misluhu nadir a'azzu minal kibrit ahmar. Itu lebih langka daripada korek api. Dulu langka emang korek api pas zaman Imam Ghazali. Sekarang banyak kan? Beda. Jangan sekarang melihatnya. Zaman ketika ditulis kitab ini, korek api jalan. Kenapa? Nggak ada yang ngerokok. Nggak ada yang ngerokok, nggak ada. Ya, nggak ada yang ngerokok. Gitu ya. Makanya murabi yang sifat tadi itu hampir nggak ada. Makanya kata anak tadi murabi itu jarang, nggak banyak. Tapi mu'alim itu banyak. Ya. Setelah ini kita akan membahas bagaimana kalau kita sudah mendapatkan murabi. Bagaimana sikap kita kepada murabi. Ikra. Assalamualaikum ilaikum. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ فينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. Yang pertama kita menghormati secara zahir wa batin. Misalkan antum udah nemu yang cocok nih, ya, nemu ke Syekh Fulan, datang antum ke Syekh Fulan itu. Ya Sayyidi, astagfir, ya, anak pengen mulazim, itu bahasanya. Ya, anak saulazimukum, anak sa'akhdumukum. Bahasanya gitu. Anak sa'akhdumukum. Saya pengen khidmah kepada antum. Jangan bilang anak pengen antum melobi, jangan kayak gitu bahasanya. Jangan gitu bahasanya. Bahasanya anak minta izin, anak pengen khidmah kepada antum. Ya, kayak Abiyu misalkan pengen khidmah ke siapa Abiyu? Terus sama Jinayat. Langsung. Sama Jinayat. Ya, Abiyu datang, Ustaz, anak mau khidmah antum tapi pakai syarat. Itu bukan. Itu. Dia pakai syarat, dia ngaji sampai minhaj katanya. Karena mau pulang Abiyu. Ya, antum datang minta izin buat khidmah. Bukan bahasanya minta izin menjadikan antum murabi. Jangan, surah adab. Sayyidi, ana minta izin, ana pengen khidmah kepada antum.
Kaif ra'yukum? Tafadhol, kata beliau. Nah, di situ apa? Antum menghormati zahir wa batin. Iqra. أحسن الله إليكم. أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه. Yang pertama, bentuk kita menghormati zahir apa? Jangan sekali-kali kita berdebat dengan murabi kita itu. Yang berdebat. Kayak tadi, kita minta pendapat, dikasih pendapat, jangan tanya limadza. Itu sama aja kita berdebat dengan murabi kita. Ya, yang pertama jangan berdebat. Wala yastagila bil ihtijaj ma'ahu, dan jangan kita memberikan alasan apapun walaupun kita tahu murabi itu sedang salah. Ya, misalkan kita kayak gini jalsah nih kita kayak gini ngebahas fikih. Coba bahas masalah ini kata murabi ini ya. Nah, yang murabi punya hukum sendiri, antum punya hukum sendiri, dan antum tahu bahwa murabi ini lagi salah. Gimana sikap antum? Jangan menyalahkan. Jangan, Sayyidi, di kitab ini kayak gini, wah, berarti antum salah. Jangan. Tapi gimana bahasanya? Sayyidi, ama qultum al-hukum hakada fawajadtu fil kitab hakada kaif al-jam'u bainahuma. Itu bahasa halusnya. Ya. Kalau ada perbedaan hukum antara antum dengan murabi, jangan langsung antum salah, jangan. Tapi apa? Sayyidi, antum kayak gini hukumnya. Tapi ana nemuin di kitab ini gini hukumnya. Kaif al-jam'u bainahuma. Bagaimana kita menggabungkan dua hukum ini? Itu namanya adab. Namanya akhlak. Paham? Itu. Iqra. ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة. Jangan kita memberikan sejadah kepada murabi kecuali waktu sholat. Ini mulazim, ini khodim. Khodim itu namanya dia peka dengan semua keinginan sang murabi. Ya. Kita dulu khodimnya ini ketika Syekh Muhammad buka kancing satu aja, gini, kancing satu kita paham, beliau kepanasan, langsung sibuk ngambil kipas, hidupin AC. Cuma buka kancing doang, nggak ngomong hidupin, enggak. Buka kancing satu, ya. Syekh Muhammad misalkan minum, gini-gini, berarti pengen yang dingin, karena ini nggak dingin nih, ya. Pekan nggak sekarang? Ya, Kalau Syekh Muhammad minum gini, berarti pengen yang dingin, karena ini enggak dingin, enggak yang dingin aja, ya. Beneran? Khodim itu peka dengan keinginan murabi, mursyidnya peka dengan gerakan buka kancing, atau cuma mata melihat ke lampu gini, berarti pengen dinyalain lampunya. Ya, itu sifatnya khodim, sifatnya mulazim kayak gitu, tanpa dikatakan dengan gerakan anggota tubuh udah paham. Namanya mulazim. Iqra. أحسن الله إليكم. ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباقي. Yang ketiga yaitu kita jangan memperbanyak yang nawafil ketika ada beliau. Jangan mentang-mentang supaya kita lihat, oh ini anak rajin sholat nih. Enggak, itu bukan adab. Ketika ada murabi, antum fokus ke murabi. Takutnya ada sesuatu yang beliau inginkan kepada kita. Ya, itu lebih besar pahalanya daripada sholat nawafil. Gitu ya. Itu kalau antum punya murabi. Wa ya'mal, dan kita mengerjakan semua yang diperintahkan. Ya. Dengan sesuai kemampuan kita. Sekarang kita satu halaman lagi,
Sekarang kita bagaimana menghormati secara batin. Tadi itu dohir ya. Sekarang batin kayak gimana? Itu. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع من الشيخ ويقبل منه ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا لئلا يتسم بالنفاق. Ini batin itu kita jangan jadi munafik. Di depan beliau ngomong, naam Sayyidina, naam Sayyidina, marhaba Sayyidina. Ya, tapi di belakang apa sih mau gini? Apa sih gini? Ya Allah, mending antum pulang, antum tinggalkan. Ya, apa? Antum menghormati batin di depan iya, di belakang iya. Karena apa? Murabi itu tahu gimana gerak-gerik antum, tahu. Ya. Ada namanya ahlul kasaf, tahu? Tahu. Kasaf ya. Ada cerita teman, ada kelas. Dia itu izin khitab ke talim. Kita kan di mukalah ya. Kita izin berketalim. Ceritanya sowan ke Habib Abu Bakar Balfaqih di Ribat Talim. Ternyata beliau itu adiknya dosen fikih di Jamiah Anan, Syekh Abdullah Balfaqih. Datang ke sowan ke Habib Abu Bakar Balfaqih, ditanya, langsung dikasar. Duha belum? Datang. Sowan, duha belum? Diem. Ya, duha dulu. Sowan ke situ. Biasanya kalau kita sowan ke ulama, kita nggak dites biasanya. Tapi kita minta ijazah biasanya. Ijazah sholawat, ijazah kitab ya. Tapi karena ini masih ada keluarga dengan dosen kita, langsung duduk ditanya, di Syafi'i ngaji apa fikihnya? Deg-degan dong. Langsung dari minhaj. Minhaj tinggi kan? Langsung dites Zubat dites di tempat langsung, nggak bisa jawab. Langsung ditelepon ke dosen anak yang di Syafi'i. Ditelepon bahwa ada tolib di Syafi'i, dites nggak bisa dan belum duha. Langsung itu datang ke kampus dimarahin, itu ditutup apa? Ditutup perizinan ke talim. Gara-gara itu toh. Karena kita nggak nyangka kalau bakal dites. Biasanya kalau soal itu apa kita? Ya datang, minta ijazah, sanad atau apa udah nggak dites. Ya? Syukran. Serius. Ya. Kata ulama apa? Di annal ma'al barida yukhriju alhamda min samimil qalbi. Ya, kata para ulama apa? Li annal ma'al barida yukhrijul hamda min samimil qalbi. Ketika kita minum air dingin, ya minum ya. Contoh, alhamdulillah. Ya enggak? Kita mengeluarkan hamdalah dari hati. Coba air panas, minum, wah. Astagfirullah. Ya, beda. Makanya apa? Li annal ma'al barida yukhrijul hamda min samimil qalbi. Ya, berarti besok juga ada air dingin ya. Ya, gitu loh. لئلا يتسم بالنفاق وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره. Nah, kalau kita belum bisa jadi tadi, belum bisa kita muafik hidayah sama batin, tinggalkan sampai kita bisa. Gitu loh. وأن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشيطنة وعلى كل حال أن يختار الفقر على الغنى. Yang selanjutnya kita biasakan untuk mujalasah dengan yang
yang soleh. Ini wa an yahtaliza, kita menjauhi mujalasah dengan sahibah su. Antum kalau punya teman yang ngajak ke keburukan mulu, tinggalkan. Antum punya teman yang ngajak main game mulu, tinggalkan. Ya, tinggalkan kayak gitu. Ajak, yuk baca kitab yuk. Ya, kalau dia yuk main yuk, ditinggalkan. Tinggalkan kayak gitu. Namanya sahibu su. Ya, gitu. Wa ala kulli hal an yahtal faqra wal anil dina. Ini sifatnya sufi. Ya, zuhud. Apa? Zuhud. Yaitu memilih kemiskinan daripada kekayaan. Kenapa? Kalau kaya nanti ribet dihisabnya. Ya, kalau kaya ribet. Misalkan dapat harta dari mana? Dipakai buat apa? Gitu hisabnya. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, ya apa yang mau dihisab? Enggak ada. Ya, itu. Ya, makanya kita bukan memilih kemiskinan sih. Apa ya bahasanya? Kita boleh kaya, tapi bermanfaat aja. Ya, karena ini makomnya makom Imam Ghazali. Ya, beliau lebih memilih kemiskinan, zuhud, bukan kekayaan. Ya, itu. Yang tadi sebelumnya kita itu menjauhi sahib yang su. Kenapa? Karena itu sahib su itu sifatnya seperti sifat teman kita yang bangun subuh jam 6. Siapa? Oh, pulang. Ya, gitu. Gitu. Sekarang kita akan membahas dua sifat yang ada di tasawuf. Apa? 64 Wahid, sampai lihat. ثم اعلم أن التصوف له خصلتان الاستقامة والسكون عن الخلق فمن استقام وأحسن فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي والاستقامة هي أن يفدي حفظ نفسه لنفسه وحسن الخلق بالناس هو ألا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. Tasawuf itu punya dua sifat, istiqomah dan tidak mengurusi kehidupan orang lain. Istiqomah wasukun, dia tenang dia. Istiqomah dalam apapun istiqomah. Antum ngaji istiqomah, antum tahajud istiqomah, antum jamaah istiqomah. Yang kedua as-sukun alal khalqi, kita tenang terhadap makhluk. Kita enggak sibuk ngurusin orang lain. Faman istaqom, barang siapa istiqomah, wa ahsana khuluqahu, dan memperbaiki akhlaknya, wa amalahum bil hilmi fahuwa sufi, maka itu orang sufi tasawuf. Apa istiqomah? An yufdiya, yaitu mengorbankan hawa nafsunya untuk menjadikan ketaatan. Itu istiqomah namanya. Ayuf dia hadro nafsihi li nafsihi, mengorbankan hawa nafsunya untuk ketaatan. Wa makna husnul khuluq apa? Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, akan tetapi kita membawa diri kita untuk mengikuti pendapat orang lain. Kita menerima, tapi bukan memaksa kehendak kita, bukan. Kita menerima pendapat orang lain, ya, gitu. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu as-syar'a. Iqra. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدها محافظة أهل الشرع وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. Tolib Imam Ghazali ini bertanya, apa itu makomnya ubudiyah? Makom seorang hamba. Makom hamba itu apa sih? Yang pertama apa? Dia menjaga syariat, menjaga perintah-perintah Allah. Yang kedua apa? Dia ridho dengan apa yang diberikan oleh
oleh Allah. Dan yang ketiga, dia itu meninggalkan ridho dirinya untuk meminta ridho kepada Allah. Artinya apa? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu makom al-abd, makom ubudiyah seperti itu. Kita tidak protes dengan apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya yaitu tentang tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu kita meyakinkan bahwa semua itu datang dari Allah sesuai dengan janjinya. Itu tawakal artinya. Kita enggak protes. Ya, itu. Yang terakhir yaitu tanya tentang ikhlas. Wasa'altani anil ikhlas. Apa? Antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Menjadikan semua amal perbuatan kita hanya untuk Allah, dan kita tidak senang ketika dipuji oleh manusia dan tidak bersedih ketika kita dihina. Kalau kita sedih ketika dihina, berarti kita liar. Kalau kita senang ketika dipuji, berarti kita liar. Kata Sayyidina Ali, ada 3 min alamati liar. Yang pertama apa? Kalau banyakkan dia semangat. Kalau sendiri dia enggak semangat. Kalau dipuji dia senang. Kalau dihina dia tumbang. Ya, ilmu fadil. Kosong ilmu fadil. Kita fadil. Ya. Itu ya. Jadi ikhlas itu semuanya untuk Allah. Ketika dipuji kita enggak bahagia, ketika dihina kita enggak sedih. Itu terakhir. وأسألتني عن التوكل وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد من في العالم على صرفه عنك ومن لم يكتب لك لن يصل إليك، وإن ساعدك جميع عالم. وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، لا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تأس بمذمهم، واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق وعلاجه. Riya itu biasanya muncul dari apa? Dari penghormatan manusia ke kita. Ya, misalkan Abiyu dia punya jabatan. Ketika dihormati sama pengikutnya, dia bakal jadi dia. Jadi Tuhan. Sekarang Abiyu pakai siwak sekarang. Alhamdulillah. Ya, pakai siwak Abiyu. Udah lama. Sunnah ya. Antum besok beli siwak ya. Ya, beli siwak ya. Beli siwak. Jangan poligami dulu. Ya. Poligami itu sunnah. Oke, sunnah kita sepakat. Tapi ada sunnah yang lebih gampang. Apa? Siwak. Sunnah yang gampang aja nggak dilakuin, apalagi yang susah. Berarti kalau anak poligami nggak apa-apa, karena anak sudah punya siwak. Beli siwak. Mahal. Ya, gitu. Jadi nggak bercanda juga. Satu. Ada. Satu dong. Ya, minimal kalau mau poligami kita udah tahu hukum siwak. Ya, karena siwak itu sunnah yang paling gampang. Ya, anak mau poligami kenapa sunnah? Tanya dulu, siwak mana? Tanya dulu, kalau siwak ada, oh nggak apa-apa, poligami. Karena yang gampang udah dilakukan. Ya, sekarang kita bagaimana kita mengobati riya itu? وعلاجه أن تراهم مسخر القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. Cara mengobatinya kita harus tahu dan yakin bahwa semua itu di bawah kekuasaan Allah. Semua yang kita miliki, yang kita jadikan buat dia, itu semua dari Allah semuanya. Enggak ada yang milik kita, enggak ada. Itu obat dia. Dan menganggap semua itu seperti apa? Jamadat, seperti benda mati.
yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan semua ini. Itu ya. Itu cara mengobati ria. Alhamdulillah. Ya. Ini semuanya mafrus sih semuanya. Ya, ini enggak fadhi ini. Mampus yang mana nih? Apa? Mampus mustakhdam. Mustakhdam nadif. Mustamal. Musta'man. Kalau sukoh ini udah 400 jod sebulan. Karena mafrus bagus nih. Ya, kalau fadhi kan kayak rumah Zul ya. Zul ya. Ya. Alhamdulillah, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Semoga kita bisa menemukan siapa melobi kita ya. Dan kita bisa berakhlak, bersifat seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana kita menghormati secara zahir dan batin. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Zul ya. Aman nggak masa nggak? Aman kan? Ya. Itu semua cuma buat bercanda aja ya. Insyaallah besok akan lebih bercanda lagi. Ya besok akan lebih seru lagi ya. Insyaallah. Nanti kita hari Rabu ada usul fiqh ya, Kamis ada fikih, Sabtu ada fikih. Itu makruh semua, ikut lah ya. Jangan pagi, ikut. Ya. Udah, Insyaallah.